Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu asesmen ABK akademik membaca. Adapun anggota kelompoknya yaitu yang pertama Mudhaifah, yang kedua Dian Ardiani, yang ketiga Afina Faiqatus Surur, yang keempat Nurjanah, yang kelima Sri Hertini, yang keenam Nisa Faiz Solihah, yang ketujuh Rizky Aulia. Untuk materi pertama, silakan Bunda yang akan menjelaskan. Terima kasih Bunda. Pertama adalah pengertian akademik membaca. Membaca merupakan suatu kesatuan kegiatan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan, seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi serta maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan. Berdasarkan Anderson, Ahadiyah tahun 1991, halaman 22-24. Slide berikutnya, Bunda. Oke, yang selanjutnya adalah prinsip asesmen akademik membaca yang terdiri dari pertama, asesmen difokuskan pada penetapan ruang lingkup materi membaca. Yang kedua, menyusun kisi-kisi instrumen. Yang ketiga, mengembangkan butir-butir instrumen berdasarkan kisi-kisi yang dibuat, serta bagaimana melaksanakan dan menganalisis hasil asesmen keterampilan membaca. Untuk menentukan bagaimana menemukan kemampuan dan tidak kemampuan atau kesulitan masalah yang dihadapi siswa, sehingga dapat ditetapkan kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya akan dibacakan Bunda, silakan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup asesmen. Selanjutnya yaitu ruang lingkup asesmen akademik membaca. Membaca merupakan aktivitas auditif dan visual untuk memperoleh makna dari simbol berupa huruf atau kata. Sunardi dan Muhlisah tahun 1997 mengemukakan bahwa aktivitas ini meliputi dua proses, yaitu proses decoding, yang juga dikenal dengan istilah membaca teknis atau permulaan, dan proses pemahaman. Membaca teknis adalah proses pemahaman atas hubungan antara huruf dengan bunyi atau menerjemahkan kata-kata tercetak menjadi bahasa lisan atau sejenisnya. ABK yang mengalami kesulitan membaca harus ditangani sedini mungkin sehingga masalahnya tidak semakin membesar. Langkah penanganan anak-anak ini meliputi tahap asesmen dan tahap intervensi pembelajaran. Asesmen keterampilan membaca yang dimaksud dalam bahasan ini adalah suatu proses dalam memperoleh data tentang keterampilan seorang siswa dalam melakukan aktivitas membaca, baik dalam hal ketepatan membaca maupun dalam memahami isi teks yang dibacanya. Adapun tujuan akademik membaca yaitu untuk mengetahui kondisi keterampilan membaca siswa saat ini, khususnya dalam aspek ketepatan membaca dan pemahaman terhadap isi teks yang dibacanya. Silakan Bunda untuk melanjutkannya. Jadi Bunda, saya lanjutkan ya. Akademik membaca dasar. Secara umum, organisasi materi keterampilan membaca dan jenis-jenis keterampilan yang terkait. Seperti dijelaskan sebelumnya, materi membaca meliputi keterampilan membaca teknis dan membaca pemahaman. Secara operasional, proses membaca teknis atau pengenalan kata menuntut kemampuan sebagai berikut. Mengenal huruf kecil dan besar pada alfabet, itu yang pertama. Yang kedua, mengucapkan bunyi, bukan nama, huruf, terdiri dari konsonan tunggal, B, D, H, K, konsonan vokal A, I, U, E, O, konsonan ganda K, R, G, R, D, R, diftong I, O, I, AU. Yang ketiga, menggabungkan bunyi membentuk kata. Yang keempat, variasi bunyi, U pada kata pukul, O pada kata toko. Yang kelima, menerka kata dalam menggunakan konteks, unta majmuk, dan imbuhan. Next, Bunda.
Next, Bunda. Oke, bentar. Ada kendala kayaknya. Bentar. Ya, bisa di... Ini ya, Adapun komponen-komponen membaca pemahaman meliputi pengembangan kosakata, pemahaman literal, pemahaman inferensial, membaca kritis, dan apresiasi. Selanjutnya, dikemukakan bahwa secara operasional, membaca pemahaman menuntut kemampuan berikut. Yang pertama, mengingat pokok pikiran wacana tertulis. Yang kedua, mengingat urutan kejadian atau pendapat. Yang ketiga, mencari jawaban atas pertanyaan rinci isi wacana tertulis. Yang keempat, mengikuti petunjuk tertulis. Yang kelima, mencari hubungan sebab akibat. Yang keenam, membuat kesimpulan berdasarkan wacana tertulis. Yang ketujuh, mengetahui kejanggalan isi wacana. Yang kedelapan, mengenal materi faktual atau fiktif. Yang kesembilan, memanfaatkan daftar isi dan indeks buku. Yang kesepuluh, membaca tabel, diagram, peta. Dan yang terakhir, memanfaatkan berbagai makna dari satu kata. Next, Bunda. Langkah asesmen yang pertama, siapkan rencana evaluasi pengumpulan datanya. Yang kedua, memeriksa, memproses, dan menganalisis datanya. Yang ketiga, lakukan interpretasi dan kesimpulan, simpan instrumen dan simpan data, dan tindak lanjut hasil penelitian. Monggo Bunda bisa dilanjut. Bunda yang lain. Baik, saya lanjutkan, Bunda. Identitas anak. Nama Febriano Alvareza. Tempat tanggal lahir Palembang 18 Februari 2016. Jenis kelamin laki-laki. Kelas B1 TK Rahayu. Anak kedua dari 3 bersaudara. Nama orang tua yaitu Solikan dan Nurosidah. Pekerjaan orang tua wira swasta. Agama Islam. Alamat Ngelewetan RT2 RW 3 Mijen Demak. Lanjut, Bunda. Selanjutnya kisi-kisi asesmen akademik membaca anak usia 5-6 tahun, yaitu komponen dalam keaksaraan, subkomponen membaca, indikatornya menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal, mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada di sekitar, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi atau huruf awal yang sama, memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf, membaca nama sendiri, menuliskan nama sendiri, dan memahami arti kata dalam cerita. Selanjutnya, Bunda. Bentar ya, agak nge-lag. Bentar ya teman-teman ya, kok nggak bisa di next. Oke, silakan. Ya. Selanjutnya standar tingkat perkembangan anak. Berikut yaitu ruang lingkup dalam keaksaraan, meliputi butir soal, menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal, kemampuan anak, ya bisa. Kedua, mengenal suara huruf benda-benda yang di sekitar, kemampuan anak, bisa. Butir soal menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi atau huruf awal yang sama. Dalam ini, kemampuan anak belum bisa. Butir soal selanjutnya memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf, kemampuan anak bisa. Membaca nama sendiri, kemampuan anak belum bisa. Menulis nama sendiri, kemampuan anak sudah bisa. Lanjutnya, Bunda. Monggo bisa dilanjutkan. Ya, saya akan melanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu tabel pelaksanaan analisis hasil asesmen akademik membaca. Yaitu ada ruang lingkup kegiatan yang diamati, hasil, dan keterangan. Untuk satu, yaitu ruang lingkup menyebutkan simbol-simbol yang dikenal.
Kegiatan yang diamati, kegiatan tebak huruf. Hasilnya kurang. Anak masih banyak yang lupa dan tidak tahu. Untuk yang kedua, mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada di sekitarnya. Kegiatan yang diamati yaitu kegiatan mengelompokkan benda yang bunyi depannya sama, hasilnya kurang. Dari keterangannya, anak mampu mengelompokkan tetapi hanya beberapa benda saja. Yang ketiga, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi atau huruf awal yang sama. Kegiatan yang diamati yaitu kegiatan membaca menggunakan gambar yang bunyinya sama. Hasilnya tidak ada hasil. Keterangannya, anak masih dan butuh bantuan orang lain. Yang keempat yaitu memahami hubungan bunyi dan bentuk huruf. Kegiatan yang diamati yaitu kegiatan tebak huruf menggunakan satu suku kata. Hasilnya kurang. Keterangannya kata yang familiar BA, CA, DA belum bisa membaca nama sendiri. Yang kelima yaitu membaca nama sendiri. Kegiatan yang diamati yaitu kegiatan membaca nama sendiri. Hasilnya tidak. Keterangannya anak belum bisa membaca nama sendiri. Yang keenam, menuliskan nama sendiri. Kegiatan yang diamati, kegiatan menuliskan nama sendiri. Hasilnya tidak. Keterangannya anak belum bisa menuliskan nama sendiri, masih butuh bantuan. Yang ketujuh yaitu memahami arti kata dalam. Kegiatan yang diamati mendengarkan dongeng, hasilnya tepat. Keterangannya anak mampu memahami isi dongeng. Slide selanjutnya, Bunda. Yang ketujuh yaitu memahami arti kata dalam cerita. Kegiatan yang diamati mendengarkan dongeng. Sudah, Bunda? Hasilnya tepat, anak semakin aktif dalam diskusi. Mohon maaf, Bun, ini itu hasil asesmen yang kedua. Yang tadi Begitu, ya? yang pertama, jadi kita ada 3 asesmen. Oh ya, maaf ya, enggak kelihatan. Maaf, saya bacakan untuk hasil asesmen yang kedua. Ruang lingkupnya, 1 menyebutkan simbol-simbol yang dikenal. Kegiatan yang diamati, tebak huruf, hasilnya tepat. Keterangannya anak sudah mulai ada peningkatan dengan bukti mulai mengerti huruf-huruf yang lain walaupun masih belum semuanya. Yang kedua, mengenal suara huruf awal dari nama-nama benda yang ada di sekitarnya. Kegiatan yang diamati, kegiatan mengelompokkan benda yang bunyi depannya sama. Hasilnya tepat. Anak mulai ada peningkatan walaupun masih dengan bantuan orang lain, keterangannya. Yang ketiga, menyebutkan kelompok gambar memiliki bunyi atau huruf awal yang sama. Kegiatan yang diamati, kegiatan membaca menggunakan kartu gambar yang bunyi awalnya sama, hasilnya masih kurang. Keterangannya, sudah ada peningkatan walaupun tidak signifikan. Yang keempat, memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf. Kegiatan yang diamati, kegiatan tebak huruf menggunakan satu suku kata. Hasilnya sudah ada hasil dan keterangannya sudah ada peningkatan. Yang kelima yaitu ruang lingkupnya membaca nama sendiri. Kegiatan yang diamati, kegiatan membaca namanya sendiri, hasilnya masih kurang. Keterangannya anak mulai bisa membaca namanya sendiri walaupun masih butuh bantuan. Yang keenam, menuliskan nama sendiri. Menuliskan nama sendiri, kegiatan
yang diamati yaitu kegiatan menuliskan nama sendiri. Hasilnya masih kurang. Keterangan anak sudah mulai bisa menuliskan namanya walaupun masih butuh bantuan. Yang ketujuh, memahami arti kata dalam cerita. Dengan kegiatan yang diamati, mendengarkan dongeng, hasilnya tepat, anak semakin aktif dalam berdiskusi. Dalam diskusi. Selanjutnya, Bunda, hasil asesmen yang ketiga. Hasil asesmen yang ketiga yaitu 1. Menyebutkan simbol-simbol yang dikenal. Kegiatan masih kegiatan tebak huruf, hasilnya tepat. Anak sudah mengerti banyak huruf. Yang kedua, mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada di sekitarnya. Kegiatan yang diamati, kegiatan mengelompokkan benda yang bunyi depannya sama, hasilnya tepat. Keterangannya sudah banyak kemajuan. Dari asesmen yang ke nomor 3, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi atau huruf awal yang sama. Kegiatan yang diamati, kegiatan membaca menggunakan kartu gambar yang bunyi awalnya sama, hasilnya tepat. Keterangan sudah ada perkembangan walaupun belum sempurna. Yang keempat yaitu memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf. Kegiatan yang diamati, kegiatan tebak huruf menggunakan 2 suku kata, hasilnya tepat. Keterangan anak sudah bisa walaupun masih menggunakan suku kata sederhana. Yang kelima, membaca namanya sendiri. Kegiatan membaca namanya sendiri, kegiatan yang diamati, hasilnya tepat. Keterangan anak mampu membaca namanya sendiri. Yang keenam, menuliskan nama sendiri. Kegiatan menuliskan nama sendiri, hasilnya tepat. Keterangan anak sudah bisa menuliskan namanya sendiri tanpa bantuan. Yang ketujuh, memahami arti kata dalam cerita. Mendengarkan dongeng, hasilnya tepat. Keterangan anak aktif dan berani menyampaikan pendapatnya. Slide selanjutnya, monggo dilanjutkan, Bunda Rizky. Bu Nisa, Bu. Oh, nggih, Bunda Nisa. Kemudian di sini adalah bagian atau diagram perkembangan akademik. Maaf Bun, suaranya belum masuk. Apa bisa keras sedikit? Sudah Bun? Sudah dengar belum? Halo? Suaranya masuk cuman kecil. Mungkin bisa di apa ya? Lebih mendekat. Sudah Bun. Sudah mendekat ini. Oh, memang suaranya lembut ya, enggak apa-apa. Agak keras sedikit, Bun. Takutnya enggak sampai ke rekaman gitu. Oh, nggih. Kemudian di sini adalah bagian perkembangan akademik membaca anak tersebut. Di sini ada warna hijau. Itu adalah bahwa anak tersebut sudah bisa mengikuti. Kemudian untuk yang warna biru tua adalah anak yang mungkin masih masih perlu stimulasi dan dengan latihan yang berulang-ulang. Kemudian yang ketiga adalah asesmen bahwa warna kuning itu anaknya belum bisa. Jadi perlu lebih ekstra ketika kita membelajari anak tersebut. Dari hasil tersebut ini ada kita menggunakan 3 asesmen. Asesmen yang hari pertama anak untuk pada warna birunya dengan warna kuning juga masih sama. Kemudian ke hari kedua atau asesmen kedua, alhamdulillah anak sudah mulai mengikuti dan mulai bisa. Dan asesmen yang ketiga, alhamdulillah anak sudah mulai bisa mengikuti semuanya. Begitu Bunda. Selanjutnya, ya di sini adalah dokumentasi. Ada beberapa. Kemarin mohon maaf saya nggak ikut, jadi yang ikut Bu Iva dan Bu. Ya, baiklah saya akan jelaskan. Jadi dokumentasi yang pertama, ini adalah yang paling atas pojok adalah
dokumentasi asesmen pertama. Jadi Mas Reza ini siswa saya di kelas A dan sekarang alhamdulillah sudah masuk ke B. Jadi memang dari awal di kelas A Mas Reza itu sudah berusia 5 tahun lebih. Karena memang dari ibunya meminta untuk Mas Reza di A karena ibunya paham akan kemampuan anaknya yang belum masih minim, belum sampai ke usia 5. Jadi ini saya ambil ketika bukan pertama ya, pertengahan. Dulu kan masih ada COVID ya, jadi kan kita BDR setelah COVID agak mereda, kita masuk. Nah, ini ada kegiatan menuliskan buah yang ada yang mereka gambar, dan ternyata Mas Reza memang entah nggak mau atau memang belum bisa. Ini asesmen pertama. Di antara teman-teman ini yang tidak menuliskan nama buahnya adalah Mas Reza. Dari situ, dari pertama memang saya sudah ngeh bahwa Mas Reza ini termasuk ABK, tapi saya belum paham kalau ABK-nya menjurus kemana, kayak gitu. Karena memang dari segi emosi, kalau fisik motornya bagus, segi emosi terus bahasanya memang kurang dibanding anak-anak. Dan selanjutnya ini asesmen kedua di bawahnya yang ada saya dan Mas Reza. Kebetulan ini jadi gini, sekolah saya kan di rehab, kami pindah ke gedung. Nah, jadi kita pakai klasikal karena gedungnya sempit, kita pakai klasikal. Nah, saat itu saya mendapatkan tugas untuk mendeteksi dini anak yang berkebutuhan khusus dan saya condong ke Mas Reza. Jadi saya lakukan observasi, terus checklist, terus wawancara dengan orang tuanya. Ini asesmen yang kedua. Sama yang bawahnya, ketika anak-anak diminta menuliskan, Mas Reza cenderung untuk memilih menggambar bebas. Jadi dia lebih suka menggambar bebas daripada terarah kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada gambar sama Bu Mudhaifah yang ada buku. Jadi ini yang tadi membacakan suku kata per suku kata itu. Dan silakan Bu Mudhaifah untuk berpendapat bagaimana pendapatnya atau apa yang kemarin dilihat saat observasi menggunakan kartu huruf. Terima kasih. Saat kemarin saya observasi, memang benar Mas Raya belum paham dengan per suku kata. Mas Reza pahamnya bisanya itu kalau sesuai dengan observasi itu mengingat hasil dari cerita. Tapi kalau saya kemarin ngasih per suku kata itu belum bisa. Bisanya misalkan kemarin itu kalau nggak salah ada nama. Itu huruf per suku katanya nggak bisa mengucapkan nama, nggak bisa. Kalau saya kemarin nanya ini huruf N, A, M, A, beliau juga tidak bisa menyebutkan. Mungkin kendala di situ juga sehingga Budian bisa mendeteksi bahwa anak tersebut memang mengalami ABK dalam membaca. Tapi ketika saya melihat saat Budian menceritakan buku cerita, Mas Reza bisa menangkap walaupun tidak semua, tapi bisa memahami apa yang sedang diceritakan Budian. Tapi itu hanya misal belakangnya, oh itu misal tadi kemarin pohon apa gitu, ingat itu, oh pohon gitu. Jadi memang ada saat observasi kemarin ada kekurangan dari Mas Reza dan juga alhamdulillah juga ada perkembangan. Seperti itu menurut saya, Bu. Jadi bisa saya simpulkan dari asesmen pertama, kedua, dan ketiga ini, alhamdulillah ada perkembangan. Karena kalau dilihat dari pertama, Mas Reza itu masuk kalau kesenggol temennya dikit itu langsung mojok. Sampai nanti pulang pun nggak mau kegiatan. Dan itu memang terjadi di rumah juga kayak gitu. Dan seiring berjalannya waktu dari awal di kelas A sampai sekarang menurut saya signifikan banget. Sekarang sudah bisa nulis namanya, sedikit banyak sudah bisa membaca namanya. Terus kalau huruf lepas ABC itu 70% anak Mas Reza sudah menguasai walaupun memang terkadang masih lupa. Dan kalau keaktifan ketika bercerita memang bagus. Bahkan kalau saya
menilainya itu dia cenderung ke model belajar yang kinestetik. Dia itu sering bergerak, tapi dia menyerap apa yang saya katakan. Tapi memang tidak bisa seperti temannya yang duduk anteng terus memperhatikan gurunya, dia tidak bisa kayak gitu. Jadi memang saya itu ada treatment khusus ketika yang guru yang satu menerangkan, pasti dia lari-lari. Dan itu saya pakai trik, saya harus mendekap dia. Kalau saya lihat, memang dari rumah kan dia 3 bersaudara ya, kayak kekurangan kasih sayang, bukan yang lost kayak gitu bukan, cuma memang dia punya adik kecil, mungkin ibunya itu kan cenderung mengawasi adiknya. Jadi dia itu agak apa ya, kesemper gitu ya, jadinya mungkin dari situ. Sebenarnya dia bisa, tapi memang apa ya, pola asuh orang tuanya itu yang agak lost dan agak memanjakan karena memang dia punya riwayat penyakit yang berbahaya kayak gitu. Jadi memang orang tuanya sudah tidak apa-apa. Dan kemarin ketika cerita sama Bu Mudhaifah mengatakan bahwa memang seandainya nanti di SD dia kok diturunkan kelasnya lagi itu tidak masalah karena memang anaknya kayak gitu. Silakan teman-teman yang akan melanjutkan karena waktunya mau habis. Ini ya hasil wawancara menurut saya tidak usah dibacakan karena saya sudah menjelaskan. Tindak lanjut asesmen, silakan Bunda, waktu kita tinggal 10 menit. Iya, tindak lanjut hasil asesmen. Sudah kelihatan, Bun? Dia tidak lanjut. Ini di saya sudah kelihatan kok. Yang di sini hasil wawancara, Bu. Oke. Maaf. Keinjak. Ya, tindak lanjut hasil asesmen menggunakan teknik pengembangan instrumen asesmen dikelompokkan atas teknik tes dan non-tes. Teknik tes biasanya digunakan dalam asesmen formal. Teknik tes meliputi tes formatif dalam kegiatan. Teknik non-tes banyak digunakan dalam strategi asesmen informal, meliputi observasi, wawancara, analisis kegiatan, dan angket. Lanjut, Bu. Kesimpulan dalam PPT ini pada kelompok kami yaitu asesmen keterampilan membaca merupakan suatu proses dalam memperoleh data tentang keterampilan seorang siswa dalam melakukan aktivitas membaca, baik dalam hal ketetapan pembaca maupun dalam memahami isi teks yang dibacanya. Sebagai bahan bagi guru dalam menyusun program dan intervensi pembelajarannya, tujuan utama dari asesmen keterampilan membaca adalah untuk mengetahui kondisi keterampilan membaca siswa saat ini, khususnya dalam aspek ketepatan membaca dan pemahaman terhadap isi teks yang dibacanya. Secara umum, organisasi materi keterampilan membaca meliputi keterampilan membaca teknis dan membaca pemahaman. Membaca teknis adalah proses decoding atau proses pengenalan kata, atau mengubah simbol-simbol tertulis berupa huruf atau kata menjadi sistem bunyi. Adapun komponen-komponen membaca pemahaman meliputi pengembangan kosakata, pemahaman literasi, dan lain-lain. Demikian pada kelompok kami. Terima kasih. Oke, baiklah Terima kami tutup kasih, ya Bunda. teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan kirim ke WA Group. Nanti kami akan jelaskan atau kita akan jawab pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Kami perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila selama presentasi kami masih belum sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda semua. Kita masih ada waktu 2 menit ya. Ya, Bunda. Bunda, aku mau mengucapkan terima kasih banyak